dia terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga terbukti beberapa kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan izin itu berhasil ya mendapat manfaat gitu. Terutama manfaat untuk upaya-upaya pengembangan ekonomi di tingkat desa. Nah, tapi memang persoalannya belum semua yang sudah mendapat izin itu bisa mengelolanya dengan baik. Masih banyak yang belum memiliki kemampuan atau tidak memiliki sumber daya untuk bisa mengelola, atau malah belum mengerti sama sekali. Nah, inilah maka kita mendorong OPD, organisasi perangkat daerah di provinsi, di kabupaten, untuk bisa ikut bersama-sama mendukung. Nah, kalau selama ini kan terkesan perhutanan sosial ini hanya ditanggung-jawabi oleh satu dinas saja, dinas kehutanan. Nah, ini kita sekarang ingin semua OPD bisa mendukung, terutama untuk aspek penguatan kelembagaan dari pengelola perhutanan sosial itu, dan aspek kedua pengembangan usaha-usaha yang bermanfaat secara ekonomi. Pak, mungkin contoh aktivitas masyarakat di perhutanan sosial apa Pak? Ya. Mungkin yang kebudayaannya. Jadi contoh ini di lokasi-lokasi yang sudah berhasil, gitu ya. Ada yang mengembangkan ekowisata. Jadi kawasan perhutanan sosialnya punya potensi, secara lanskap dia menarik, gitu kan. Kemudian isinya hutannya bagus. Nah, sekarang dengan sedikit sentuhan, jalur trekking dibuat, ada tempat selfie dan sebagainya itu, ini mengundang masyarakat untuk berkunjung. Nah, memang pasar utamanya baru masyarakat lokal, belum dari luar gitu ya. Tapi tentu kita perlahan berharap akhirnya masyarakat dari luar provinsi juga datang ke situ. Pada akhirnya lagi bisa dari internasional. Ya. Nah, itu untuk ekowisata. Kemudian ada kegiatan pengembangan beberapa komoditi perkebunan yang bisa juga dikembangkan di perhutanan sosial. Contoh ada jernang, itu yang sekarang populer. Ini bahasa dagangnya dragon blood namanya, bahasa lokalnya jernang. Nah, ini harganya tinggi di pasaran hari ini, bisa mencapai 2 kilo ya untuk bubuk jernang itu. Nah, ada komoditi-komoditi lain yang juga cukup baik sekarang. Ada kopi, pinang, kelapa gitu ya. Nah, ini kita dorong supaya produk yang dihasilkan kualitasnya lebih baik dari yang biasa, sehingga akan mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, yang juga menurut saya sangat menarik adalah pengembangan skema-skema baru. Jadi ada pohon asuh. Nah, ini pohon yang ada di dalam kawasan perhutanan sosial, apakah itu hutan adat atau hutan desa, itu kita tawarkan untuk diasuh oleh masyarakat dari luar. Masyarakat dari luar itu maksudnya orang dari luar desa itu. Nah, kalau dia mengasuh, dia memberi donasi, dana donasi dikumpulkan oleh kelompok pengelola dan digunakan untuk membangun apakah hutan adat atau hutan desa tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya karbon. Karbon ini adalah satu skema baru di internasional yang didorong ya oleh
pemimpin di seluruh dunia untuk membantu mengurangi emisi di bumi. Nah, intinya adalah kalau orang bisa menjaga hutan, maka hutannya akan menyerap karbon dari bumi, dan karbon yang disimpan di hutan itu akan dihargai dengan nilai tertentu. Nah, sekarang kita dapat pembelian karbon dari beberapa perusahaan internasional dan juga individu-individu yang peduli dengan karbon yang mereka hasilkan. Jadi sudah didapatkan dana yang cukup signifikan bagi masyarakat desa yang dihitung berdasarkan perdagangan karbon itu. Bang, kalau Dia ada legalitasnya, ada SK-nya gitu. Apakah itu termasuk yang clear and clean gitu ya? Bisa nggak itu dengan ada SK itu clear and clean sehingga bisa dibantu gitu? Ya, apakah bisa kan? Ya, terima kasih Bu Sri. Terkait perhutanan sosial ini, tantangan kita di Provinsi Jambi, terutama yang sudah menggambar desa, ada yang sebagian masyarakat dikabarkan sudah menanam tanaman sawit ini di lokasi perhutanan sosial ini. Bagaimana upaya kita untuk mengatasi itu? Iya, jadi untuk tanaman sawit dalam kawasan hutan itu di program PS juga ada. Yang jelas bahwa masyarakat betul-betul masyarakat yang berada di kawasan hutan. Jadi cuman prosesnya sekarang lebih agak diperpanjang di mana usulan masyarakat tersebut, kelompok tani tersebut diusulkan ke kementerian, kemudian memplotting areal tersebut, apakah kondisi tutupan lahannya seperti apa. Kalau seandainya ada indikasi sawit, itu akan direkomendasikan ke Gakum dulu. Gakum dalam artian melihat apakah subjeknya betul-betul masyarakat di kawasan hutan, masyarakat miskin segala macam. Kalau itu diakomodir bahwa clear, akan tidak lanjuti. Teman dengan catatan ketika umur sawit tersebut berusia 12 tahun kita harus ditebang. Sebelum itu dia harus menanam di tanaman selanya, tanaman kehutanan sebanyak 100 batang per hektar. 100 batang per Iya. hektar ya. Oke. Sejauh ini sudah berapa banyak yang kita rehab, Pak? Yang sudah ini ditanam terlanjur ditanami sawit? Oh, bervariasi. Jadi dari 414 itu kan variasi, ada TR, ada yang KM segala macam. Jadi kalau kita belum bisa karena kalau yang namanya masyarakat pasti dia enggak satu hamparan ya. Ada yang setengah hektar, ada yang 1 hektar dan segala macam. Itu ada. Ada ya. Bang, untuk implementasi pemberdayaan masyarakat di perhutanan sosial seperti apa nanti Bang ke depan? Ya, ke depan kita perlu dukungan dari beberapa OPD terkait, karena kita ketahui bahwa namanya kawasan hutan itu pasti ada masyarakatnya. Nah, kita komitmen terhadap ekologi kawasan hutan tetap kita dijaga. Karena itu juga seperti disampaikan oleh Pak Warsi tadi bahwa Paris Agreement salah satunya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan lingkungan, ekologi. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada masyarakat. Nah, itulah perhutanan sosial, mengakomodir bagaimana hutan itu bisa dapat terjaga dengan baik, namun juga masyarakat yang ada di situ merasakan bahwa sama-sama menjaga hutannya dengan membuka peluang-peluang, baik itu peluang wisata, peluang pengelolaan madu misalnya kan, kemudian juga ada kerajinan rotan, obat-obatan dan segala macam. Nah, ini yang kita gali. Nah, hari ini kita harapkan bahwa OPD terkait dapat bersinergi dengan kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, namun komitmennya tetap ekologi dan kawasan hutan ini tetap terjaga. Oke. Kalau sejauh ini ada berapa hektar sudah hutan sosial yang mengalami kerusakan? Hutan sosial itu justru ingin mengembalikan hutan yang selama ini mungkin tidak terperhatikan. Jadi ada perubahan paradigma kebijakan pemerintah dari zaman Orde Lama dulu bahwa yang mengelola kawasan hutan adalah pemerintah, kemudian Orde Baru yang mengelola kawasan hutan adalah perusahaan-perusahaan dan segala macam industri timber. Nah, sekarang itu sudah diberi hak kelola kepada masyarakat. Jadi inilah yang perubahan paradigma ini harus kita dukung bersama-sama bahwa masyarakat juga punya akses kelola terhadap kawasan hutan. Sebelum kita tahu bahwa dalam daratan Indonesia ini kan yang mengaturnya dua nih undang-undangnya. Satu undang-undang pokok agraria
60 sama Undang-Undang Kehutanan 41. Nah, kalau Undang-Undang Kehutanan ini segala aktivitas apapun itu harus izin Kementerian Kehutanan. Nah, ketika ada masyarakat terlanjur dan ada kawasan hutan, diakomodir melalui perhutanan sosial. Gitu. Siap.